Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nofriza. Saya merupakan salah seorang dosen yang ada pada program studi D2 Konstruksi Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan pada Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan gambaran singkat terkait mata kuliah yang telah saya ajarkan selama ini, yaitu dalam mata kuliah aplikasi CAD Design. Mata kuliah aplikasi CAD Design merupakan mata kuliah wajib yang ada pada program studi yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester genap atau semester 2 dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menerapkan teknologi penggambaran khusus dalam dunia konstruksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu menerapkan atau menggunakan simbol-simbol penggambaran dengan baik dan benar dalam dunia konstruksi. Kemudian yang ketiga, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk melakukan penggambaran baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, dan juga melakukan plotting sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Secara umum, materi atau mata kuliah ini mempelajari, yaitu yang pertama terkait kontrak kuliah, dan juga nanti akan diberikan pemahaman terhadap pengenalan atau pengertian daripada aplikasi. Di sini kita menggunakan aplikasi CAD. Kemudian juga kita akan memperkenalkan bagaimana menggunakan sistem koordinat. Kemudian juga bagaimana cara menggunakan atau membuat gambar dengan aplikasi CAD tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait menggambar 2 dimensi dengan menggunakan tool draw atau tool gambar. Nanti di sana kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan line, construction line, rectangle, dan seterusnya. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan dimensi dan layer pada aplikasi CAD tersebut. Dan selanjutnya kita akan mempelajari atau akan membuat gambar objek sederhana dalam bentuk 2 dimensi. Di sini kita tekankan nanti dalam penggambaran bangunan-bangunan gedung sederhana. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep dalam penggambaran 3 dimensi. Dan selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait bagaimana cara mengaplikasikan penggambaran tersebut dalam gambar-gambar atau objek-objek sederhana dalam 3 dimensi. Adapun metode pembelajaran yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu berhubungan dengan student-centered learning. Kita di sana akan menggunakan beberapa buah metode pembelajaran, yang mana dalam keseharian dan setiap pertemuan kita akan menggunakan metode simulasi dan demonstrasi, yang mana nanti di setiap pembelajaran mahasiswa akan diberikan demonstrasi secara langsung, dan juga akan diberikan tutorial-tutorial yang akan diupload di media sosial seperti YouTube, sehingga mahasiswa bisa mempelajari kembali terhadap materi-materi yang sudah diajarkan. Kemudian juga kita akan menggunakan metode dalam bentuk case study, yang mana metode ini saya gunakan dalam proses untuk penilaian seperti tugas atau kuis. Kemudian juga di tahapan terakhir kita menggunakan metode team based project, yang mana metode ini kita gunakan untuk evaluasi akhir semester, di mana mahasiswa akan diberikan kelompok-kelompok dan setiap kelompok akan melakukan presentasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan, sehingga proyek yang telah dilaksanakan akan berupa bentuk objek gambar proyek. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa buah media teknologi pembelajaran. Yang pertama seperti PowerPoint yang saya gunakan untuk penyampaian materi. Kemudian juga saya menggunakan video tutorial yang saya buat secara mandiri, dan juga kita menggunakan Google Form. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom untuk proses pembelajaran yang dilakukan secara online, dan juga saya menggunakan modul ajar atau job sheet yang bisa digunakan sebagai pegangan daripada mahasiswa tersebut. Proses penilaian dalam evaluasi pembelajaran, di sini saya menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan penilaian terhadap tugas, yaitu sebesar 20%. Kemudian penilaian terhadap kuis, yaitu juga sebesar 20%.
penilaian terhadap ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian terhadap ujian akhir semester itu sebesar 30%. Adapun proses penyampaian penilaian kita lakukan secara terbuka, baik itu menggunakan mading-mading yang ada di kampus atau menggunakan media-media seperti WhatsApp dan lainnya untuk penyampaian hasil akhir nilai kepada mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya tampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan di lokal. Semoga mendapat gambaran terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini dalam mata kuliah aplikasi desain ya. Jadi mata kuliah ini sangat berhubungan dengan sertifikasi. Makanya kalian harus betul-betul bisa dalam menguasai aplikasi desain ini. Ya, nanti kita ajarkan di sini yang pertama nanti berhubungan dengan bangunan dulu ya. Misalnya rumah-rumah sederhana gitu. Dia di AutoCAD, di apalagi teknik sipil itu kan banyak dia cabangnya ya. Tapi intinya dalam menggambar AutoCAD itu dia sama ya. Dia dalam menggambar AutoCAD itu sama. Yang penting bisa menggunakan AutoCAD-nya untuk menggambarkan bangunannya itu mudah. Oke ya. Baik. Nanti di sini saya akan coba ini ya. Yang pertama kita coba menggambarkan denah ini ya. Yang saya harapkan nanti yang tahun-tahun 8 pertemuan kemarin kan sudah pernah ya. Jadi di sini coba dilancarkan lagi cara menggambar denahnya. Ya, bisa harapkan kalian nanti bisa minimal gambar inilah, gambar rumah-rumah sederhana gitu ya. Kalau misalnya untuk sertifikasi nanti tergantung jenisnya ya. Nanti ada yang untuk bangunan, atau lalu bangunan ya, atau nanti bagian jalan dan jembatan. Ya, makanya nanti kalian harus betul-betul bisa menggunakan aplikasi CAD ini dalam penggambarannya. Baik, sekarang coba kalian buka semua ya, AutoCAD-nya. Udah. AutoCAD baru gimana? Boleh AutoCAD baru atau yang versi baru bisa nama baru. Ini belum. Baik, selanjutnya nanti di sini saya coba tambahkan ini ya. Jadi kalian tahapan pertamanya itu ya. Tahapan pertamanya ya. Itu kalian gambarkan apa? Kolom. Ya. REC enter ya. Kemudian klik di layar. Dah. Kemudian masukkan ukurannya X, Y ya. Ya, jangan 13 berarti 0.13, 0.13. Ya, coba. Ya. REC tahu ya? Rectangle ya. Ya. Mana ya? REC. Kita sini REC coba. REC. Ini layar. Nah, masukkan ukurannya add shift tahan 2 ya. Shift tahan 2. Nah, masukkan ukurannya 0 titik. Ini ada di AutoCAD kalau koma itu titik ya. 0.13 koma 0.13 coba. 0.13 koma 0.13 enter. Enter. Oke. Salah ukurannya coba. Coba. Ya betul. Ini zoom aja pakai scrollnya. Ini pakai yang mana? Kalau ada di depan. Kalau ingin menggeser, geser ke bawah. Tahan scrollnya itu. Geser ke bawah. Ya, tekan press. Coba itu dulu. Ini belum diklik layar. Dia kalau belum terklik di layar dia nggak mau ya. Coba klik REC lagi. Enter. Klik di layar. Baru masukkan ukurannya. Shift 2. Shift 2.
Satu kali klik. Terus shift 2. Udah tuh. Belum ya? Baru 0.13 koma ya. Baru ya. Udah ini 13. 13. Itu udah. Itu. Nah, baru tekan J enter. Baru Z enter ya. Z enter. Coba. L enter. Masukkan apa? SC nya, skalanya SC. Enter. Masukkan ukurannya 0.13. 0.13 enter. Kemudian J enter. Z enter. Z. Nah, tinggal klik saja Pak. Di tengah-tengah. Nah, ini kan belum aktif kan tengahnya kan? Cara aktifnya gini. Coba escape dulu. SE enter coba. SE enter. Pakai object snap. Pakai object snap. Nanti kalau yang nggak bisa saya ajarkan ya. In midpoint. Oke. Nah, kita pakai yang perintah tadi. ML enter tadi. Gimana? Bisa? Ya, enter Pak. Itu SC enter. Ini apa lewatnya? Salah kliknya. Iya. Coba. Pelan-pelan ya. Klik di sini. Coba, udah. Apa-apa Pak? Apa-apa nih? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lihat yang ada ya. Coba ya, ingat ya. Pelan-pelan ya. Coba yang belum. Perhatikan. Coba sebenarnya kan ML enter coba. Kemungkinan ML enter. ML enter. Sudah. Kita dulu biar sama-sama sudah. Kemudian tekan SC enter. Oke, sudah. Sudah enter. Sudah SC enter lagi. Masukkan ukurannya 0.13. Titik 13. Semua Ya, enter. Oke, sudah. Kemudian masukkan perintahnya J. J enter. Z enter. Nah, baru klik di tengah-tengah kolom ya. Klik di tengah-tengah kolom. Ya, cara kliknya coba diingat ya. Ini kan misalnya ada dua kolom ya. Klik di sini sekali, arahkan di tengahnya. Klik di sini sekali. Klik di sini sekali, klik di sini sekali, enter. Ya. Coba. Ya, enter Pak. Enter 2 kali kan? Cek Enter 2 kali. Ya. Kliknya di sini ya, di sini di ulang. Oh. Oke. SC enter. Enter plus 0.13 ya. Enter plus. Kemudian J enter. Z enter. Kliknya di sini. Coba di zoom, zoom aja. Tolak ke depan. Klik di tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Tengah-tengah garis. Nah, nanti di segitiga nih. Klik di sini. Arahkan kembali. Klik di segitiga. Nah, gitu. Atas. Nah, klik. Enter. Nah, baru klik lagi. Enter lagi. Kliknya dulu. Enter no, berarti kan. Nah, sampai ke arahkan semua. Nah, gitu. Klik di ujungnya sini. Bukan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah segitiga. Enter. Enter. Nah, coba di kecilin lagi. Nah, baru enter lagi. Tinggal enter lagi. Ya, sekarang tengah di atas. Tengah di atas. Nah, klik di situ. Arahkan ke atas. Nah, klik di bawah. Yang bawah. Klik enter. Ya, enter lagi kayak gitu.
Untuk masuk lagi gini ya. Lihat tahapannya ya. Nah dia biasanya tahapannya itu ya cara orang nggak bisa ya enter atau enter gitu ya. Bisa. Ya. Jadi enter. Nah, cek klik di sini. Iya. Oh punya ini nggak bisa nih ya. Kita ambil baris nih ya. Top aja coba S gitu ya. Cepet ya NL. J enter. Nah, baru ambil top aja. T. Atasnya. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Nanti coba di sini. Di sini. Di atas ke atas. Di atas, oke, enter. Enter lagi. Nah, klik di sini lagi. Lagi. Klik di sini. Sampai selesai ya. Enter. Enter lagi. Klik di sini. Di sini di dalam. Akan ke atas. Nah, gitu ya. Sampai sini jangan lagi. Ah, gitu. Enter. Terus sampai dengan siap ya. Nanti di atasnya ya, sampai di atas. Bisa. Ini. Gimana jadi? Ya, escape. Coba maksudnya keluar dari HTML ya. Kita ulang lagi enter. Yang lain. Enter. Kalau bahasa sering diulang-ulang, ingat dia. Enter. Oke kan, udah cepet kan? Oke. Nah, enter. Enter lagi. Nah, makin lama makin cepat ya. Lama bisa ya? Lama jangan benar. Nah, ini ya. Bisa ya? Bisa? Oke ya. Kenapa tuh salah? Yang salah kliknya coba. Delete nih. Delete. Hapus. Oke, jangan pakai itu hapus. Iya. Udah lah. Nah, garisnya. Oke, pakai multiran lagi coba. Multiline. Enter. Buka escape. Iya. Ini tadi sama. Oke. Ini orang Sampai top. Muncul. Klik di sini. Atas. Ya. Enter. Buka lagi. Di atas. Oke. Ya. Oke, enter. Klik lagi. Enter lagi. Baik itu hanya kembali ya. Oke. Tas. Nah, ini Enter. kali ini. Coba yang ini. Kalau yang ini Ya, jadi ya. jangan. Kalau yang ini yang di atas ya. Jadi buku yang ini. Atas. Oke. Oke, tinggal satu ini. Ini salah. Dia arahnya dari bawah ke atas. Kalau atas ke bawah dia nggak bisa. Jadi di sini. Iya. Ya. Saya bisa. Nah, ini belum. Ya. Ini.
Kira-kira besok kalau suruh gambar bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa ya? Pernah ada suruh gambar Ki? Ada suruh gambar apa? Fondasi kan? Ya, sebenarnya coba perhatikan ya. Dia menggambar itu, ini kan sebenarnya yang harus kalian kuasai itu perintahnya, cara pakainya, cara pakai line, cara pakai construction line, cara pakai rectangle gitu ya, cara pakai mirror, copy gitu. Itu cara pakainya harus kalian kuasai. Sedangkan untuk menggambar itu beda-beda caranya tuh. Kayak menggambar denah, kayak gini tuh cara cepatnya gitu ya. Kayak gambar fondasi, misalnya kalian suruh gambar fondasi gitu ya, detail fondasi. Kan beda tuh caranya tuh. Gimana coba caranya? Misalnya ada fondasi peta gitu ya, fondasi menerus gitu. Gimana coba cara awalnya tuh gimana? Kan itu dari situlah kalian harus bisa basicnya dulu ya. Basicnya apa? Cara pakai perintah. Itu yang harus kalian bisa. Sedangkan cara menggambarnya itu kadang-kadang orang menggambar dari atas dulu ya, ada gambar dari bawahnya dulu. Tergantung siapa cepat gitu. Ya, kan ya? Yang penting kalian cara pakainya dulu ya, cara pakainya. Ingat di AutoCAD dia gambar itu terukur deh. Jangan asal-asal tarik garis gitu ya. Jadi ketahuan tuh pas kalian dicek nanti ketahuan dulu ukurannya kok beda nih. Ketahuan ya. Baik, bisa? Oke ya. Oke. Baik, sekarang saya ajarkan cara ininya ya. Cara kalau kusen satu bisa lah ya. Bisa ya cara buat kusen ya. Cara buat kusen dia pakai apa perintah? Ya. Kalau kusen ya, itu cara pakainya dia menggunakan rectangle ya, dan perintah ARC atau ARC ya. ARC. Yang harus kalian pahami berapa ukuran kusen ya. Ya ukuran kusen nih ya. Ya saya gambarkan sini kusen itu jaraknya gini kan. Ya. Kalau kita kusen ya, ini ya. Kalau misalnya ini pintu satu ya. Kalau pintu double berarti ini gambarnya dua. Ya. Yang harus kalian pahami ukurannya ini deh. Berapa ukurannya gitu ya. Ini berapa ukurannya gitu ya. Ini berapa ukurannya gitu ya. Jarak ini berapa ukurannya. Ini berapa. Itu yang harus kalian pahami ya. Ukuran kusen biasanya berapa? Ukuran kusen dimensinya kayu kusen berapa? Coba lagi. Berapa jadi? Sama Miran. Berapa ukuran kusen? Enggak ada yang tahu. Masa ditanya suruh gambar itu gimana? Nah, setiap ini biasanya beda-beda lah sesuatu. Hah? Ya ukuran kusen setebal dinding lah, ya kan? Berapa tebal dinding tadi? 13. Berarti ukuran kusen berarti lebarnya ya sekitar 13 gitu ya. Dan tebalnya biasanya sekitar 6 cm. Baik. Bisa ya? Nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Nanti dilanjutkan lagi cara apa namanya membuat kusen. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Nanti ini bisa kalian lanjutkan ini ya, apa namanya, kalau kalian praktek sendiri di rumah bagi yang ada laptop boleh ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada? Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi bisa? Nggak bisa? Nggak bisa makanya tanya ya. Hah? Oke ya. Jadi kalau 4 kolom itu coba saya adakan tutorialnya ya. Baik. Saya perhatikan cara buatnya. Dia pakai rectangle ya. Jadi cara buatnya pakai rectangle. Kan REC enter gitu ya. Ya. Perhatikan dulu REC enter, klik di layar. Ya. Buat tekan shift N untuk dia gambarnya itu nggak besar karena nanti ada AutoCAD settingannya itu beda.
pas kita buat ukuran itu terlalu besar ya. Ada itu seperti itu. Makanya saya buat head dulu. Ya. Baru ukuran kolam ya 0.3 ber 13,0.3 ber baru N. Udah. Jadi kolam ini. Selanjutnya apa? Tinggal lock object kan copy CO enter. Oke, di sini boleh tekan orto biar dia lurus kayak gini ya. Tekan orto ini. Ini orto ya. Arahkan ke kanan. Jaraknya tadi berapa? Misalnya 2 dari yang bawah tadi ya. 1.5 ya. Ya. Selanjutnya yang ini tinggal copy juga, copy ya. Enter. Arahkan ke kanan 2 titik. Ya. Selanjutnya tinggal kalian copy-copykan ya. Tapi kalau ini enak ya. Tapi kalau kalian bisa sudah lancar AutoCAD, nggak ada tuh contoh denahnya, nggak ada. Jadi kalian dikasih tanah, ini loh tanahnya gitu ya, berapa ukurannya. Kalau tanah misalnya saya punya tanah 5x20 Pak tanah saya membuat rumah gitu. Kan nggak ada bentuk denahnya, nggak ada tuh. Jadi yang desain siapa kalian yang desain. Jadi jarak-jarak kolom itu harus kalian sesuaikan gitu ya. Yang penting di sini kalian bisa dulu pakai AutoCAD. Ya, kalau udah bisa pakai AutoCAD menggambar yang lain ya, bisa disesuaikan. Baik, paham ya? Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada? Ada ya? Kalau nggak ada nanti ke depannya nanti kita gambarkan gambar tampak ya. Gambar tampak, kemudian gambar detail fondasi, detail kolom gitu ya, kemudian detail potongan. Jadi gambar itu banyak ya. Gambar itu misalnya kita gambar bangunan itu banyak dari denah aja sampai ke detail sanitasi bagian untuk perpipaan itu bisa sampai 30 lembar gitu. Jadi kalau kalian sudah mahir insya Allah cepat tuh, tinggal copy ya. Jadi AutoCAD itu paling banyak perintah yang dipakai itu copy, mirror gitu ya, rectangle, line. Jadi enggak semua perintah di AutoCAD itu kita pakai enggak ya. Jadi yang sering dipakai saja. Ya. Paham ya? Baik, kalau paham saya cukupkan sampai sini dulu ya. Mohon maaf mungkin ada yang kurang paham ya dalam penyampaiannya. Saya harapkan besok bisa inilah maknanya bisa menggambar dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa bekerja perusahaan ya, ini insya Allah bisa menggambar dengan baik ya. Jadi intinya AutoCAD itu sering diulang-ulang ya, sering diulang. Jadi kita di kampus ini sekalian setelah kalian ya, kalau datang kembali mau masuk lab boleh. Jadi apalagi yang hafal itu mungkin yang bisa lagi ya, karena kalau di tahun terakhir ya, gitu ya. Jadi nanti mahasiswa, tapi kalau memang kalian mau ulang-ulang lagi boleh. Ya, paham ya? Baik, kalau paham, saya akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang telah saya ajarkan selama ini. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap seluruh proses pembelajaran yang saya ampu selama ini dalam mata kuliah aplikasi CAD Design. Pesan saya, terus semangat, terus berinovasi, terus kreatif, tanpa menyerah untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih.